dan hafalkan. Sumber hukum Quran, Surat An-Nisa 136 beserta artinya. Syabul iman terdapat pada sumber hukum Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Karena siapa yang ingkar kepada Allah, melalui bangkitnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. 2. Jelaskan definisi keimanan dan syabul iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, dan keteguhan hati. 6 pilar itu antara lain: 1. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. Dan 6. Mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qamut Tughyan Alamat Ummati Syabu al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun, juga dapat mengurangi amal manusia jika ditinggalkannya. 3. Terbagi menjadi berapakah cabang-cabang keimanan itu? Jelaskan secara lengkap. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengakui beriman atau mukmin. A. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati. Karena pusat dan keyakinan seseorang adalah hati. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, dan hati terdiri dari 30 hal, yaitu 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. 6. Iman kepada hari akhir. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar setelah hari kebangkitan. 9. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. 10. Mencintai Allah. 11. Mencintai dan membenci karena Allah. 12. Mencintai Rasulullah dan yang memuliakannya. 13. Ikhlas tidak ria dan menjauhi sifat munafik. 14. Bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. 15. Takut kepada Allah. 16. Selalu mengharapkan rahmat Allah. 17. Tidak terputus asa dari rahmat Allah. 18. Syukur nikmat. 19. Menunaikan amanah. 20. Sabar. 21. Tawadhu dan menghormati yang lebih tua. 22. Kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. 23. Ridho dengan takdir Allah. 24. Tawakal. 25. Meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 26. Tidak dengki dan iri hati. 27. Rasa malu. 28. Tidak mudah marah. 29. Tidak menipu, tidak seuzon dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. 30. Meninggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta harta dan jabatan. B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Tentang hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal
muncul dari baik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya apabila atau pembicaraannya bermanfaat baginya. Maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, ketika ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. 1, 2, 3. Dan ke-40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut adalah antara lain adalah 1. Bersuci atau tohara, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengqadha sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Melaksanakan haji bagi yang mampu. 6. Beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sunnah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun tidak sholat. 12. Melaksanakan kurban. 13. Mengurus perawatan jenazah. 14. Menunaikan dan membayar hutang. 15. Meluruskan muamalah dan menghindari riba. 16. Menjadikan saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17. Menikah untuk menghindari diri dari perbuatan keji dan haram. 18. Menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat, serta hak hamba sahaja. 19. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. 20. Mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. 21. Menjalani silaturahmi. 22. Taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama. 23. Menegakkan pemerintah yang adil. 24. Mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran. 25. Menaati hakim atau pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat. 26. Memperbaiki hubungan muamalah dengan seksama. 27. Menolong orang dan dalam kebaikan. 28. Amar ma'ruf nahi munkar, mengamalkan hukum Islam. 30. Berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. 31. Menunaikan amanah, termasuk mengeluarkan setengah harta rampasan perang. 32. Memberi dan membayar hutang. 33. Memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya. 34. Mencari harta dengan cara yang halal. 35. Menyedekahkan harta, termasuk juga yang menghindari sifat boros dan mikir. 36. Memberi dan menjawab salam. 37. Mendoakan orang yang bersih. 38. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. 39. Menghindari permainan dan senda gurau. 40. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. 4. Jelaskan tanda-tanda orang beriman. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergejolak hatinya. Jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 8 berikut ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila nama Allah Subhanahu wa Ta'ala gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada
Tuhan mereka bertawakal. 2. Biasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat At-Takabul ayat 64. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Dia dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Selalu tertib dalam mengamalkan dan menjalankan salat sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 25 berikut ini. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. 1. Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. 4. Menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 8, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 5. Menghindari perbuatan yang tidak berguna. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 25 berikut ini. Dan orang-orang yang menjadikan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Memelihara amalan dan menepati janji. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min ayat 23. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan melihat. 7. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Hal tersebut sesuai dengan surat At-Taubah ayat 9, yaitu berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 5. 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluknya. 5. Jelaskan manfaat dari mengetahui dan mengamalkan syabul iman. Manfaat syabul iman. 1. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Orang yang beriman hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Dalam kehidupan saat ini banyak manusia yang takut menyampaikan kebenaran karena takut menghadapi resiko, termasuk risiko kematian. 3. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Tidak ada seorang pun yang akan luput dari ujian dan musibah dalam kehidupan. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kehidupan yang bagi seorang mukmin adalah kehidupan yang senantiasa hanya berisi hal-hal yang baik. 5. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. Keyakinan terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala akan memengaruhi seorang untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. 6. Iman mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya karena selalu berjalan di arah yang benar. 7. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Kristalisasi dari iman adalah akhlak seorang mukmin.